Nah, karena nama saya Ketut Yoga Sukmadilanta Atmaja dengan NIM 230555111138. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan penjadwalan proyek pada aplikasi MS Project dan menjelaskan cash flow. Langkah pertama, kita buka pada menu file, kita pilih option. Di sini pada bagian display, kita ubah pada simbol ini menggunakan rupiah dan current-nya itu Indonesia rupiah. Selanjutnya kita bagian schedule ini, kita mulai pada default start time itu pada jam 8 pagi dan default end time itu 5 sore. Dimana untuk new task script-nya itu kita ubah ke auto schedule. Setelah disetting, kita klik OK. Selanjutnya kita eh, melakukan mulai kerja proyek itu di bulan apa, kita menentukannya itu pada bagian project, setelah itu project information. Di sini saya melakukan, di sini saya mengasumsikan proyek itu mulai pada Maret pada tanggal 17. Setelah ini kalender kita ganti standar, nah itu kita klik OK. Nah, untuk waktu mulai proyek itu kita ganti pada change working time. Di sini saya eh, membuat create new calendar. Ini kita ganti dengan nama sesuai dengan proyek kita. Proyek. Ini make a copy-nya kita ganti standar. Tuh, kita klik OK. Akhirnya karena saya ingin proyek proyek saya itu berjalan dari sini sampai Jumat, kita dengan jam itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, selanjutnya istirahat 1 jam, dari lanjutnya itu dilanjutkan jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kita klik bagian ini, kita klik, kita mulai pada tadi tanggal kita klik detail working time. Nah, sini kita mulai dari jam 8 sampai jam 12, dilanjutkan dari jam 1 sampai jam 5. Dimana untuk kita ganti ke weekly sampai di hari Sabtu, yaitu berulang. eh, Ini kita berulang dari Sabtu Minggu sampai hari Sabtu. Kita klik OK. Setelah itu kita lanjut, setelah sampai sini kita lanjut, kita klik OK saja. Setelah change working time, kita kembali ke project information, kita ganti untuk kalender yang telah kita buat, yang ini. Oke, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita beri task name ini dengan judul proyek kita. Kita klik enter saja. Nah, langkah selanjutnya itu di sini saya sudah menyiapkan uraian pekerjaannya pada Excel. Kita menggunakan dari pekerjaan persiapan sampai dengan pondasi setempat. Sini kita drag aja, yaitu kita copy. Ini kita tinggal paste saja. Sini untuk pekerjaan persiapan itu dari yang pertama itu ada papan nama, pembersihan area, pekerjaan pemasangan pagar, pekerjaan pengukuran dan bawah plank. Nah, itu lanjut ke pekerjaan pondasi di mana terdiri dari pondasi menerus, galian pondasi menerus, urukan pasir, pemasangan batu kosong, dan pemasangan batu kali. Nah, itu untuk pondasi setempat. Di sini terdiri dari galian pondasi setempat, urukan pasir, pemasangan backing, pengecoran pondasi setempat. Hanya langkah selanjutnya itu kita menentukan untuk durasinya. Di mana untuk durasi pada papan nama kita gunakan untuk 1 hari. Untuk pembersihan area itu
saya gunakan itu 6 hari. Untuk pekerjaan pemasangan pagar, saya gunakan 3 hari. Untuk pengerjaan pengukuran dan bopleng, kita input 1 hari saja. Dimana untuk pondasi, menurut saya itu untuk kalian pondasi, saya gunakan 1 hari. Sorry, 7 hari. 7 hari untuk urukan pasir, kita pakai 2 hari. Pemasangan batu kosong saya gunakan 4 hari. Pemasangan batu kali 3 hari. Nah, jadi untuk pondasi setempat, untuk kalian pondasi setempat, saya gunakan eh, durasi 6 hari. Untuk urukan pasir 2 hari. Pemasangan backing 4 hari. Pengecoran pondasi 1 hari. Dimana sudah terinput. Untuk di sini saya akan untuk kita auto schedule di bagian pekerjaan persiapan tuh pertama kita drag dari pekerjaan pengukuran dan boplang sampai ke papan nama. Nah, itu kita klik yang ini. Sini sudah kelihatan dari eh, rangkuman untuk indentasnya. Kita lakukan sama dengan pekerjaan pondasi. Langkah selanjutnya kita melakukan penginputan predecessor. Ini untuk pembersihan lahan. Dimana untuk pekerjaan pertama itu pekerjaan persiapan. Dimana untuk C3 ada papan nama. Di sini mulai pekerjaan paling awal. Setelah itu untuk pembersihan area. Dimana pembersihan area setelah penyelesaian pekerjaan papan nama. Sini kita ketik pada sheet 3, 3 di mana 3 FS di mana itu artinya pembersihan area dilakukan setelah pekerjaan papan nama selesai. Di sini untuk pekerjaan pemasangan pagar, sama kita klik sheet 4 FS di mana untuk pekerjaan pemasangan pagar dilakukan setelah pembersihan area telah selesai. Nah, untuk pengerjaan bopleng kita ketik ke 5, kita tulis 5. Sini sama juga ketika pengerjaan pengukuran dan bopleng mulai di mana pada pekerjaan pemasangan pagar itu telah selesai. Kita klik. Selanjutnya pada galian pondasi menerus dilakukan pekerjaan setelah pengerjaan pengukuran eh, pekerjaan pengukuran dan bopleng. Mana ini terdapat pada sheet 6, kita tulis 6. Mana urutan pasir. Kita di sini tuh gimana kita urukan pasir tuh di mana untuk urukan pasir itu dilakukan setelah pengecoran pondasi setempat. Kita tulis ini pada sheet 19. Kita tulis fs. Lanjutnya pada pemasangan batu kosong. Pemasangan batu kosong kita pada predecessor kita tulis pada sheet 11 di mana untuk pemasangan batu kosong ketika urukan pasir telah selesai. Pemasangan batu pemasangan batu kali dilakukan ketika pemasangan batu kosong selesai. Selanjutnya pada pondasi setempat
galian fondasi setempat, kita bisa lakukan dengan eh, berbarengan dengan galian fondasi menerus. Mana pada sheet 10 kita tulis 10 SS minus 1. Sorry, plus 1 ya. 10 SS plus 1. Dimana ini tuh berbarengan pada galian fondasi menerus setelah 1 hari. Selanjutnya pada urugan pasir dilakukan setelah galian fondasi setempat selesai. Pemasangan backing setelah urugan pasir selesai. Mana 17 fps. Dan pengecoran fondasi setempat setelah pemasangan backing. Sini sudah terlihat pada bentukan catnya sudah terhubung. Saat di input, maka selanjutnya kita menentukan volume. Di sini pada add new column ini kita klik kanan. Nah itu kita custom field. Nah itu kita pilih number. Setelah number kita rename, kita jadi volume. Setelah bagian volume, selanjutnya kita ke langsung aja ke OK. Nah bagian ini kita search volume. Nah karena volume sudah ada, kita lanjutnya pilih satuan untuk membuat satuan. Sini kita custom field. Sini kita pakai teks, kita ganti kita rename aja jadi satuan. Nah, setelah diisi kita pilih OK. Nah, itu kita start satuan. Selanjutnya kita masukkan volume dan satuan di setiap pekerjaan. Di sini saya menggunakan di sini sudah tersedia, tinggal copy saja. Nah, setelah terinput volume, kita lanjut untuk satuannya. Kita copy saja ini. Sorry. Setelah input volume dan satuan, kita di sini akan menginput harga satuan. Sorry. Custom field. Di sini kita pakai cost. Sini kita rename jadi harga. Harga satuan. Kemudian kita klik OK saja. Lalu itu kita search harga satuan. Oke. Selanjutnya kita bikin untuk total harga. Kita sama seperti untuk harga satuannya. Sorry, kita lanjut aja langsung untuk eh, melakukan penginputan harga satuan. Kita copy saja yang bagian ini yang sudah saya siapkan.
Kita copy. Ini kita ganti sama mana? Oke. Setelah harga satuan sudah masuk, sudah diinput, volume dan satuannya sudah diinput, kita akan menentukan jumlah harganya tiap pekerjaannya. Sini kita pada sheet baru ini, kita sama seperti buat harga satuan. Kita custom file, kita ganti ke cost, kita menjadi sini jumlah harga. Setelah itu kita pilih pada formula, di mana untuk jumlah harga ini jumlah harga satuan dikali dengan volume pekerjaan. Sini kita ganti file ini menjadi hmm, volume kita nomor, banyak nomor, kita cari custom number, kita dapat kita kali dengan harga satuan. Kita kali cost, custom cost, kita harga satuan. Kita oke. Setelah itu Setelah kita menentukan harga jumlah, kita ganti calculation ini ke roll up. Jadi sum. Setelah itu kemudian kita pencet OK. Setelah kita ganti, kita pilih ini jumlah. Nah, di sini sudah terinput di mana untuk pekerjaan persiapan itu senilai 97 juta sekian. Dan untuk pekerjaan pondasi itu total biaya itu 76.500 sekian. Dan untuk pondasi menerus itu di 76.500 sekian dan pondasi setempat itu di 14.700 sekian. Setelah menginput jumlah harga, selanjutnya kita menginput bobot. Mana kita sama seperti untuk menginput jumlah harga, kita add new column, lalu itu kita klik kanan, custom field. Kita ganti pada bagian number. Lalu itu setelah bagian number, kita ganti name-nya jadi bobot. Dimana untuk formula kita ganti, dimana untuk bobot, dimana untuk bobot dikalikan untuk dikalikan cost di custom cost di jumlah harga dari dikali jumlah harga itu dibagi total keseluruhan harga. Dimana untuk total keseluruhan harga ini kita karena memasukkan pekerjaan persiapan dan pondasi saja, kita kita masukkan jumlah total harga dari kedua pekerjaan tersebut. Kita cancel aja dulu. Mana kita input ini di yang isi. Kita ini copy. Kita lagi ulang dengan custom file. Kita ke number. Mana number kita formula. Kita cost ke custom cost jumlah harga dibagi dengan yang tadi jumlah harganya. Kali 100%. Dikali 100%. Oke, kita taruh. Setelah itu kita oke, setelah itu kita roll up sama seperti tadi kita pilih sum lalu kita oke. Nah kita pilih bobot. Di sini bisa dilihat pada bobot sementara itu pada pekerjaan persiapan itu
51 dan untuk pondasi menerus 40 dan untuk pondasi setempat itu 7. Dimana untuk keseluruhan bobot itu 100%. Menyebut bobot, kita lanjut ke resource resource name. Nah, kita ganti ke ini pada bagian resources. Sini kita perlu untuk mengcopy pada bagian pekerjaannya. Kita kembali dengan ke Gancat. Kita dari sini kita copy. Setelah itu kita ganti ke resources. Selanjutnya kita paste saja. Setelah kita copy, karena pada bagian type ini, karena harga satuan itu merupakan harga dari ASP, ASP-nya yang sudah terdiri dari pekerja, material, dan juga alat. Jadi pada bagian type ini kita langsung aja menggunakan, kita ganti ke bagian material. Kita ganti ke material semua. Hapus saja. Type ke material, selanjutnya di pada bagian material ini kita masukkan satuannya. Ini kita meter kubik, meter kubik. Ini meter kubik, meter kubik, meter kubik, meter kubik, meter kubik. Setelah itu, untuk standar rate kita masukkan harga satuan. Kita copy saja. Kita copy harga satuan pondasi setempat juga. Kembali ke resources. Setelah kita setelah menginput standar rate-nya atau harga satuannya, kita kembali kepada Gantt chart. Langkah selanjutnya pada resource name ini kita masukkan resource yang tadi. Kita klik kanan. Nah itu kita ke assign resource. Sini pada bagian papan nama. Di bagian unit ini kita masukkan volumenya. Nih kita ganti. Untuk pembersihan area kita masukkan volumenya. Pada pekerjaan pemasangan pagar kita masukkan unit kita masukkan resortnya pada pekerjaan pemasangan pagar. Kita masukkan volume ya. Selanjutnya pekerjaan pengukuran bopleng. Kita masukkan volumenya 9. Selanjutnya di sini pada galian pondasi menerus kita masukkan volumenya
Galian pondasi menerus kita ganti di sini. Kita unitnya ganti ke bagian volumenya itu 86,94. Selanjutnya pada urutan pasir kita masukkan juga unitnya 5,65 untuk bagian volumenya. Selanjutnya pada pemasangan batu kosong. Batu kosong di B1.3 kita masukkan unitnya 16, 16,94. Sudah. Ada pemasangan batu kali, kita masukkan juga dengan unitnya 41,7. Lanjut pada bagian galian pondasi setempat, kita masukkan unitnya dengan volume 7,48. Urungan pasir, kita masukkan unitnya di 0,49. Pada pemasangan big casting, kita ganti unitnya di 36,59. Di bagian terakhir pengecoran pondasi setempat, kita ganti unitnya 1,42%. Setelah itu kita close saja. Setelah semua pekerjaan resource kita input, kita lihat pada bagian sebelah kanan atau bagian cara diagram pertama sudah di sini sudah ternamai dan telah terinput di mana untuk resource name-nya. Kita menginput resource name-nya, maka selanjutnya kita bisa memasukkan progres pekerjaan yaitu setiap-setiap pekerjaan. Setelah itu kita yang langkah pertama kita menambah shift column. Kita di sini insert column, insert column. Kita pilih bagian complete. Di sini pada bagian komplit kita bisa asumsikan di mana untuk persiapan pekerjaan persiapan tuh kita ganti berapa persen untuk eh eh, progres pekerjaannya. Di mana untuk menggantinya itu bisa menggunakan 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di mana di sini saya asumsikan untuk papan nama itu udah 100%, pembersihan area 100%, pekerjaan pemasangan pagar 100%, ukuran bawah plank itu 100%. Mana untuk galian galian itu saya asumsikan 75%. Urutan pasir juga sama 75%. Pemasangan batu kosong kita anggap menggunakan 50%. Pemasangan batu kali juga 50%. Ini juga sama, kita ganti saja kalian 75%. 75%. Pemasangan casting juga kita pakai 75%, pengecoran kita pakai eh, oke, 50%. Ini tuh masih asumsi. Jadi untuk progres pekerjaan keseluruhan untuk rumah lantai 2 itu 77%. Nah, menginput semua dari setelah menginput persyaratan komplit dari progres ini, saya akan menampilkan untuk critical test-nya atau jalur lintasan kritis. Pertama, kita pilih menu Gantt format. Setelah itu kita pilih pada textile. Di sini pada item to change, kita ganti ke critical text. Kita ganti pada color itu menjadi merah. Kita pilih OK. Nah, di mana sudah terlihat pada pemasangan batu kali, di mana lintasan kritis itu muncul. Untuk di bagian Gantt agar terlihat, kita pilih critical text. Dimana kita bisa melihat pada pemasangan batu kali saja ada lintasan kritisnya. Akan menunjukkan untuk kurva untuk cash flow-nya. Sebelum itu kita set pada bagian baseline-nya. Kita klik pada bagian project, setelah itu set baseline, kita pilih set baseline.
Kita klik set baseline, nih baseline. Setelah itu, eh set baseline, kita untuk entire project kita klik entire project ya. Setelah klik OK. Langkah selanjutnya kita untuk memunculkan diagram cash flow-nya, kita bisa milih bagian report, kemudian cost, dengan cash flow. Kita bisa lihat bagian cash flow ya demikian. Di sini kita bisa hilangkan, kita delete saja. Nah, di sini kita melihat cash flow-nya. Namun di sini karena pekerjaannya sementara yaitu pada pekerjaan persiapan pekerjaan persiapan persiapan dan pondasi. Sini kita bisa mengatur eh kita atur ini bagian-bagian edit. Kita pilih bagian unit itu ke haritis. Besar ya. Ganti aja ke bagian week. Itu kita pakai resource. Nah, itu kita untuk memunculkan grafiknya, kita klik bagian ini, klik kanan, change series, kita ganti cumulative cost-nya menjadi line. Di sini bisa dilihat untuk cash flow dan kurvanya. Ini untuk aktual cost-nya pada pekerjaan persiapan dan persiapan pekerjaan persiapan dan pondasi. Mana untuk aktual cost itu eh, 142 juta sekian dan baseline cost-nya 181 juta. Dan remaining cost-nya itu 39 juta dan varian cost variannya itu nol. Kemudian saya menjelaskan pada MS Project tugas besar yang saya buat di mana untuk pekerjaan keseluruhan sudah saya input. Di sini kita bisa lihat untuk pekerjaan keseluruhan kita bisa input pada di Gantt chart-nya ini. eh dan Gantt chart ini untuk di sini untuk progresnya kita masih asumsi 0% karena ini tuh masih apa proyek ini masih akan berjalan jadi belum terrealisasi. Kita untuk lihat cash flow-nya kita boleh report cash flow. Nah, di sini bisa dilihat bentar. Nah, di sini bisa dilihat pada garis orange. Kita kecilkan saja ya. Pada garis orange atau cumulative cost ini itu sendiri menunjukkan akumulasi dari data proyek dari waktu ke waktu. Yang dimana proyek dari mana grafik naik secara bertahap bahwa proyek ini berjalan bertahap. Itu menghabiskan anggaran dan seiring progres berjalan. Kemudian garis itu naik eh, secara naik terus sampai keseluruhan proyek ini akan selesai. Nah, itu karena di sini baseline cost dan actual cost nol di sini karena proyek ini masih belum terrealisasi, jadi masih rencana. Di mana kita lihat pada arti dari actual cost itu adalah untuk menunjukkan biaya yang dikeluarkan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dibuat. Sedangkan untuk baseline ini merupakan total biaya dari rencana proyek. Ini 00 itu karena progres dari proyek kita ini masih 0%. Dimana untuk remaining cost-nya ini, remaining cost ini itu menunjukkan bahwa sisa biaya yang masih akan dikeluarkan jika secara berjalan eh, jika secara jika semua kegiatan sesuai dengan rencana. Karena di sini masih
remaining cost masih 1 miliar tuh masih progres masih nol. Dimana ini bahwa sisa biaya tuh masih utuh. Yang mana nah itu ada sini ada cost varian. Di mana cost varian ini adalah selisih biaya atau proyek selisih biaya. Di mana pada proyek ini masih belum berjalan atau masih direncanakan jadi cost variannya masih sama dengan remaining cost. Nah, sini bisa dilihat eh di sini bisa dilihat pada sumbu X eh ini dimulai dari dari bulan Maret sampai dengan bulan Maret 2026 sampai dengan Maret 2027. Sini kita bisa ganti sesuai kita ganti ke week saja biar bisa dilihat. Dimana ini kita mulai dari 16 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2027. Ini menunjukkan durasi total proyek dengan distribusi biaya di sepanjang waktunya. Kemudian untuk sumbu Y ini merupakan skala biaya dari 0 sampai dengan 1 miliar 200 juta. Sini kita bisa melihat pada pengerjaan persiapan untuk remaining cost-nya sampai dengan sampai dengan di bagian interior lantai 2. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.